wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imar Rahmayanti Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di sekolah SMA 7 Bandung. Untuk moderator, mohon bantuannya untuk menampilkan PPT-nya. Baik. Sudah lihat ya? Sudah. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi di SMA Negeri 7 Bandung. Next. Untuk nama sekolahnya ini profil sekolahnya ya, namanya SMA Negeri 7 Bandung, didirikan 30 Mei, terakreditasi A. Kurikulum itu ada 2, yaitu kurikulum 2013 yang diberlakukan di kelas 11 sama 12. Kemudian untuk kelas 10-nya diberlakukan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk jalannya ada di Jalan Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Jumlah gurunya saat ini ada 60 dan jumlah peserta didik ada 1053 peserta didik. Dengan jumlah kelas ada 30 kelas. Next. Di sini yang diobservasi itu yang pertama dilihat dari budaya sekolahnya. Dari budaya sekolah terlihat yang pertama ada pembiasaan literasi dan MTQ, di mana pembiasaan literasi dan MTQ ini untuk kegiatannya itu, bentuk kegiatannya itu di pagi hari itu sebelum memulai pembelajaran ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Gitu. Kemudian untuk hari Jumatnya mungkin untuk laki-lakinya sholat Jumat berjamaah, dan untuk perempuannya ada keputrian, di mana keputrian ini para siswi yang ada di SMA 7 itu kayak diberi kerajinan yang kayak gitu. Kemudian untuk gurunya dianjurkan untuk memakai pakaian adat Sunda 1 minggu sekali, yaitu pada hari Kamis. Kemudian di sekolah tersebut juga ada festival bulan bahasa yang dilaksanakan pada bulan Oktober, di mana setahun itu dilaksanakan 1 kali di bulan Oktober tersebut. Next. Kemudian yang tadi budaya sekolah, kalau yang ini budaya kelas. Nah, untuk budaya kelasnya ini ada etnik dan kultural, di mana untuk kelas 10 ini yang saya observasi ini terdapat 4 etnik, yaitu ada etnik Sunda, Jawa, Betawi, sama Melayu, Palembang. Meskipun untuk mayoritas ini masih dipegang oleh etnik Sunda. Next. Kemudian untuk status sosial berada pada level menengah ke bawah, di mana pekerjaan orang tua tersebut masih kisaran guru, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk minat belajar siswa cenderung sedang dan rendah, di mana siswa itu kadang ada semangatnya dan kadang biasa-biasa saja, tapi kebanyakan masuk ke kelas itu ya menanyakan kepada murid itu gimana semangat belajar. Kebanyakan ada yang tidak gini gitu, ada yang semangat, tapi sebagian besar memang menyebutkan mereka kurang bersemangat dalam belajar ekonomi gitu. Next. Kemudian untuk perkembangan fisiologis, yang pertama siswa aktif mengikuti pelajaran ekonomi dengan baik. Meskipun siswa tersebut kurang semangat belajar, tapi ketika diberi instruksi, siswa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti instruksi-instruksi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang poin kedua yaitu siswa mudah hilang fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini poin 2 itu mungkin karena peraturan di sana itu bebas mendengarkan musik, bebas makan, dan bebas tidur, jadinya kadang siswa tuh
ya bebas, jadi fokusnya itu enggak ke pembelajaran, kadang ada fokus karena lapar, ya udah buka makan, terus kadang fokus, ingin dengerin musik, belajar sambil dengerin musik gitu kan. Kemudian yang ketiga, siswa selalu memiliki kondisi fisik yang sehat. Mungkin karena tadi meskipun pembelajaran siswa tetap boleh makan. Jadi kemarin juga ada kasus yang si murid teh sakit mah katanya, permisi dulu mau beli makan. Nah, karena peraturannya boleh makan, mungkin karena itu si siswanya beli makan, kemudian dimakan, jadi yang tadinya mahnya kambuh jadi sehat lagi gitu karena peraturan tersebut. Jadi kesimpulannya perkembangan fisiologisnya baik, siswa terlihat aktif dan memiliki kondisi kesehatan yang prima. Next. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik sangat beragam ya. Siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir jam pelajaran. Namun ada saja siswa yang kurang bersemangat dalam belajar terutama pada akhir jam pelajaran. Oleh karena itu, siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa banyak yang meminta izin ke toilet. Sebagian besar belum memiliki tujuan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Nah, di sini memang siswa itu aktif dalam pembelajaran ya, meskipun sudah bel pulang misalkan masuk di kelas terakhir, tapi siswa tidak ada beberapa kelas yang meskipun ada di jam terakhir, siswa tersebut tidak meminta pulang. Maksudnya kebanyakan siswa kalau misalkan udah bel mintanya bu pulang, tapi di sini di kelas ini itu mereka ini tidak gaduh ingin minta pulang, jadi menyelesaikan dulu presentasinya baru mereka beres-beres gitu. Jadi mereka tetap mengikuti pembelajaran sampai selesai. Kemudian yang tadi ada poin siswa selalu ke toilet itu memang benar. Karena baik di awal, pertengahan maupun di akhir ada saja siswa yang izin ke toilet ya. Kemudian dilanjut di gaya belajarnya. Yang pertama, menemukan banyak permasalahan sehubungan dengan gaya belajar. Yang mayoritas siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual auditori. Terdapat juga siswa menyukai gaya belajar audio visual saja gitu. Emang mungkin dari gurunya ini kebanyakan materinya itu dituangkan dengan visual auditori ya. Jadi kebanyakan memang ada yang sudah nyaman dengan gaya belajar tersebut, ada juga yang memang meminta gaya belajar yang lain gitu. Next. Perkembangan kognitif. Yang pertama, siswa aktif berpartisipasi di dalam kelas dan luar kelas. Yang kedua, siswa berani tampil di depan umum. Yang ketiga, siswa memiliki rencana tujuan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, lulusan siswa yang banyak diterima di PTN dan PTS. Yang kelima, kesimpulan perkembangan kognitif siswa bisa dikatakan cukup baik ya. Jadi kesimpulan akhirnya perkembangan kognitif siswa ini memang cukup baik. Next. Perkembangan emosi. Untuk perkembangan emosi, yang pertama emosi siswa stabil ya. Yang kedua, siswa bisa mengatur dan mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, siswa bisa mengekspresikan emosi maupun pendapatnya lewat diskusi kelompok dan organisasi atau ekskul. Yang keempat, sekolah membantu memfasilitasi siswa. Kemudian untuk perkembangan sosialnya, yang pertama, perkembangan sosial siswa sudah cukup matang. Yang kedua, siswa saling berinteraksi untuk mengerjakan tugas ataupun mengobrol. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas. Next. Kemudian untuk perkembangan moral atau spiritual, yang pertama, perkembangan moral siswa cukup baik. Kemudian siswa sudah peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan mampu mencari solusinya. Kemudian yang ketiga, siswa sudah membentuk kepribadiannya yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Yang keempat, aturan dan perintah yang dibuat oleh sekolah mampu dijalankan siswa dengan baik.
Kemudian untuk perkembangan motoriknya, pada masa remaja, perkembangan aspek motorik bukanlah aspek yang mengalami banyak perubahan atau tidak terlihat ciri-ciri yang menonjol. Anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, sedang anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan menurun setelah masuk usia menstruasi. Mungkin dicukupkan sekian hasil observasi saya di sekolah SMA Negeri 7 Bandung. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah cukup? Maaf, saya mau bertanya. Ya, gimana sih menurut Ima menghadapi peserta didik yang suka keluar dari kelas, meskipun dari Ima sudah tahu mungkin dari peserta didik itu nggak ke toilet ataupun bahkan mereka itu ke kantin seperti itu. Apa langkah yang akan dilakukan sama Ima? Langkah yang bagaimana maksudnya? Maksudnya gimana ini teh pertanyaannya? Langkah yang seperti apa? Langkah untuk mengatasi ataupun mencegah peserta didik. Tadi kan disebutkan bahwa peserta didik kan kalau kali mungkin izin ke toilet seperti itu kan. Nah mungkin dari izin ke toilet itu di peserta didik nggak ke toilet ataupun ke kantin gitu. Jadi beda tujuan pas izinnya tuh. Nah untuk menanggapi hal tersebut gimana sih caranya Ima buat mengatasi supaya peserta didik itu nggak sering keluar dari kelas pada saat pembelajaran itu. Paham? Oh, iya. Ya. Mungkin seperti ini ya Bu Lilis. Pada kenyataannya memang banyak sekali siswa yang minta izin ke toilet sama ke kantin. Namun sejauh ini saya belum melihat secara langsung siswa izin ke toilet namun malah ke kantin. Kebanyakan yang ke kantin itu bilang dulu, misalkan, "Ibu saya mau ke kantin, mau beli makan, boleh tidak?" Gitu, kebanyakan. Jadi sejauh ini memang belum melihat secara langsung siswa izinnya ke toilet, tapi ujung-ujungnya ke kantin. Namun apabila ada siswa yang seperti itu, mungkin nanti kalau ada laporan seperti itu saya laporkan lagi kepada kesiswaan mungkin. Itu tindakan saya. Mungkin sebelum ke kesiswaan, mungkin saya tegur dulu kalau misalkan memang saya mengetahui. Namun kalau misalkan memang siswa tersebut memang langganan berbohong izin ke toilet tapi malah ke kantin gitu. Ya mungkin saya akan laporkan ke kesiswaan. Namun dilihat dari peraturan di sini kan si ibunya juga ada peraturan boleh makan, boleh ini. Jadi saya juga menyerahkan kembali ke guru yang memegang kelas tersebut, ke guru among saya gitu misalkan. Begitu mungkin Bu Lilis. Ya, cukup. Terima kasih Bu Ima. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari presentasi Teh Ima Ramayanti? Cukup. Cukup. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya untuk pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.